Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kebakaran melanda puluhan bangunan semi permanen di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Besarnya api sampai mengganggu perjalanan komuter lain, pemirsa. Menurut pihak Damkar, Sudin Jakarta Barat, terdapat puluhan rumah dari 2 RW di Jalan Makliwe, Grogol, Petamburan yang terdampak kebakaran. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Lokasi kebakaran yang turut berdampingan dengan jalur kereta mengakibatkan perjalanan komuter lain mengalami gangguan. Api berhasil dipadamkan setelah dikerahkan 23 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara penyebab kebakaran belum diketahui. Pemirsa, demo menuntut pencabutan RUU TNI di gedung DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat Selasa sore ini berujung ricuh. Aksi diwarnai anggota polisi dan massa yang saling menyerang dengan petasan dan juga water cannon. Sementara pemirsa, kericuhan juga terjadi di kantor DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, yang mana massa yang menuntut pencabutan RUU TNI berhasil menduduki ruangan paripurna gedung DPRD Kota Bekasi. Kericuhan dalam aksi demo massa yang menuntut pencabutan RUU TNI pecah saat massa berupaya masuk ke gedung DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Upaya massa untuk masuk ke gedung DPRD ini dilakukan dengan menggunakan petasan yang berakhir dihalau petugas kepolisian dengan menggunakan water cannon. Aksi saling serang keduanya terjadi sehingga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah sarana dan rambu lalu lintas. Ya, kita tidak bisa mengatakan itu mahasiswa, itu kelompok kriminal. Ya, tidak begitu cara kerja kelompok mahasiswa. Itu kelompok kriminal yang sengaja membuat kacau di Karawang. Ya. Yang jelas mereka berasal dari beberapa kelompok. Ya, bukan satu kelompok, mengatasnamakan beberapa kelompok yang melaksanakan demo pada hari ini. Memang informasi sudah kita dapat 1 hari sebelumnya, makanya kita berusaha untuk mitigasi risiko. Ini sudah mengarah kepada kriminal karena mereka sudah melakukan pengerusakan. Kericuhan juga terjadi pada demo serupa di Bekasi, Jawa Barat. Massa berhasil menerobos barikade petugas keamanan yang melakukan penjagaan di depan gedung DPRD Kota Bekasi. Usai menerobos, puluhan orang langsung menggelar orasi di ruangan paripurna DPRD Kota Bekasi. Beberapa orang juga melakukan perusakan ruangan hingga mencoret-coret dinding ruangan. PP dan lainnya sedang melakukan sholat sebagian dan di bawah karena mereka pikir juga massa ini juga melakukan sholat, ternyata naik ke atas untuk masuk ke gedung paripurna dan mereka menyampaikan ini adalah rumah rakyat juga sehingga mereka izin masuk tapi kita larang dan ternyata dipaksa gitu. Secara detail mungkin kronologisnya nanti akan disampaikan. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, petugas gabungan disiagakan di gedung DPRD Kota Bekasi. Dari Karawang dan Bekasi, Jawa Barat, Rudia Irawan dan Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Detasemen Polisi Militer Lampung menetapkan Kopda Basarsyah sebagai tersangka kasus penembakan 3 anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Sementara 1 anggota lain, pemirsa, Peltu Y. Lubis, ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian sabung ayam. Maupun Bapak dan Bapak tadi, tentunya setelah melakukan penyelidikan sepekan terakhir, tim penyidik Detasemen Polisi Militer Lampung menetapkan 2 anggota TNI sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kopda Basarsyah ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan terhadap 3 anggota polisi hingga tewas dan dijerat dengan pasal 340 jungto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.
Sedangkan Peltu Y. Lubis ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian sabung ayam dan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian. Kedua tersangka kini ditahan di Detasemen Polisi Militer Lampung. Pelaku penembakan adalah Kopda B dan yang bersangkutan sudah mengakui menembak 3 korban itu. Untuk Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka Peltu YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Penembakan yang dilakukan Kopda Basarsyah menyebabkan 3 anggota polisi terbunuh. Ketiganya adalah AKP Anumerta Lusianto, Kapolsek Negara Batin Aibda Anumerta Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribtu Anumerta M. Galib, anggota Polres Waikanan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sebelumnya Polda Lampung telah menetapkan seorang warga sipil berinisial Z dalam kasus judi sabuk ayam yang menyebabkan 3 anggota polisi meninggal. Z merupakan pelaku sabuk ayam yang diduga sering berhubungan dengan aparat. Z itu yang orang sipil. Dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Dia lihat situ, dia datang dan dia juga kenal dengan oknum. Oke. Sudah jadi tersangka jenderal Z itu. Kenapa? Yang jelas keberadaannya berada di TKP clear. Pemirsa, keluarga anggota polisi yang menjadi korban penembakan di Waikanan Lampung menemui pengacara Hotman Paris di Jakarta. Mereka datang untuk mencari keadilan. Dua lagi. Siapa itu? Itu dari mana? Pemirsa, dalam pertemuan dengan keluarga korban penembakan, Hotman Paris mengatakan istri dari AKP Lusianto dan Bribka Petrus tidak hadir di Jakarta. Mereka dicegah datang ke Jakarta karena akan ada Kapolri ke Lampung untuk bertemu keluarga korban. Kepada Hotman, keluarga korban menjelaskan mengenai sosok ketiga korban kepada Hotman Paris. Almarhum Kapolsek, AKP Sulistianto ya. Istri dari almarhum Kapolsek sama almarhum Pak Petrus tidak diizinkan oleh oknum aparat kepolisian untuk datang ke Jakarta. Alasannya karena Kapolri mau datang hari Rabu, kami nggak tahu dan kami juga tidak mempersoalkan alasannya apa, cuma sangat disayangkan mereka kan punya hak ajasi untuk memperjuangkan penegakan hukum atas suaminya yang meninggal. Kenapa harus dicegat gitu di jalan dan kenapa rumahnya ditungguin ya? Jadi 2 istri dari almarhum, dua almarhum tidak bisa hadir. Sedangkan yang satu kan masih bujangan, yaitu Galib, ya ibunya yang hadir. Oke. Dan untuk kami mencari keadilan atas almarhum adik saya AKP Anumerta Lusianto SH. Dia adik bungsu saya. Adik yang mempunyai kakak perempuan 4. Saya mbaknya yang nomor 3. Kebetulan adik saya itu sangat dekat sekali sama saya. Karena adik saya menganggap saya sebagai pengganti. Sesudah 9 hari kok belum ada tersangka, iya, begitu kan? Betul, Pak. Padahal sudah ngaku yang menembak. Iya. Terus gimana dari anaknya, putrinya Pak Kapolsek mau ngomong apa, silakan? 1 tahun saya nggak ketemu bapak saya. Karena beliau kan dinas di negara Batin yang memang daerahnya lumayan terpencil. 1 tahun saya nggak bertemu bapak saya pulang bapak sudah kaku di ruang otopsi. Saya anak satu-satunya. 1 tahun saya mau pulang, bapak saya udah nggak ada. Ibu tahu kejadian penembakan apa yang ibu dengar? Apa katanya turun dari mobil ditembak, gimana? Yang kamu dengar apa? Kebetulan bapak saya kan diperintah Pak dari Polres, pihak Polres untuk membubarkan sabung ayam tersebut.
Bapak saya menggunakan mobil pribadi bersama dengan anggota Polsek dan dengan anggota Polres itu datang untuk menggerebek sabung ayam tersebut. Bapak saya memang di paling depan, Pak. Saat bapak saya keluar, bapak saya langsung ditembak. Langsung ditembak begitu turun dari mobil. Ya, saya dengar seperti itu, Pak. Begitu ya. Saya mau keadilan yang seadil-adilnya untuk ayah saya. Ayah saya sudah meninggal masih difitnah, Pak. Fitnah soal apa? Soal setoran, apapun itu. Saya tidak peduli hal itu, Pak. Saya cuma mau keadilan buat ayah saya. Jadi begitu masuk ruang otopsi, saya diizinkan masuk gitu. Saya lihat adik saya udah kaku di atas meja gitu ya. Di meja itu udah kaku. Saya ingat ayah saya sebulan yang lalu juga kaku di rumah, baru meninggal di tanggal yang sama. Jadi bapaknya almarhum juga baru meninggal ya 1 bulan lalu ya, jadi 2 meninggal dalam satu keluarga nih ya. Padahal adik saya itu andalan keluarga, harapan keluarga besar kami. Saya hancur banget lihat adik saya kaku di atas meja otopsi itu. Tapi yang mau gimana lagi, ini memang kejadiannya seperti ini. Cuman yang saya miris, sudah 9 hari loh adik saya terbaring di makam. Kami keluarga belum tahu siapa pembunuhnya. Bahkan kami hanya melihat potongan dari video amatir, bukan dari video resmi loh. Video amatir dari warga sekitar, ini orangnya gitu. Dan itu kan nggak resmi gitu loh, Kak, gitu. Jadi kami nih keluarga bertanya-tanya, ini adik kami udah 3 hari udah lewat, 7 hari udah lewat, bahkan sampai udah 9 hari, kita nggak tahu siapa yang bunuh adik saya, siapa yang bunuh anak dari ibu saya, kita nggak tahu gitu. Kami bingung, kami mau nanya ke siapa. Saya bingung, apa saya mau datang ke Denpom sih, saya nggak tahu gitu. Ya. Jadi ya kami hanya menunggu gitu. Makanya kami datang ke Jakarta untuk meminta tolong kepada Bapak Hotman Paris dan tim agar bisa membantu kami untuk mencari keadilan. Majelis Hakim Pengadilan Militer membacakan vonis kepada 3 prajurit TNI AL pelaku penembakan bos rental mobil hingga tewas. Dua dari 3 terdakwa divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang lainnya dihukum 4 tahun penjara, pemirsa. 2 terdakwa yang divonis penjara seumur hidup yakni Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo selaku terdakwa 1 dan Sertu Akbar Adli selaku terdakwa 2. Keduanya dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Ilyas serta diyakini terlibat penadahan. Sementara terdakwa lainnya bernama Rafsin dituntut 4 tahun penjara atas keterlibatannya dalam penadahan. Selain diberikan hukuman penjara, ketiga prajurit TNI AL tersebut juga dipecat dari Dinas TNI. Pemirsa, salah satu jenama minuman energi kembali meluncurkan iklan pariwisata yang memperkenalkan Labuan Bajo. Dengan iklan yang menunjukkan keindahan alam Labuan Bajo ini diharapkan dapat menarik banyak wisatawan. Setelah sebelumnya meluncurkan iklan pariwisata dengan tema Ayo ke Labuan Bajo, melalui produk unggulan Sido muncul yaitu Kuku Biba kembali meluncurkan iklan pariwisata. Pada iklan terbaru ini, Kuku Biba menggandeng penyanyi asal Nusa Tenggara Timur Marion Jola sebagai brand ambasador. Mendaki Pulau Padar, saat itu pas mau sunrise, pengennya sih sampai atas sunrise, ternyata sebelum sunrise kita sambil mendaki. It was so beautiful. Yang paling berkesan sih ya karena hari pertama kita langsung mendaki ya, keroso banget. Sejak 2010, Sido muncul sudah 5 kali membuat iklan pariwisata, mempromosikan pesona Labuan Bajo bersama dengan brand ambasador yang berasal dari kalangan artis hingga atlet. Berbagai destinasi wisata di NTT diperlihatkan dalam iklan ini, seperti Labuan Bajo, Danau Kelimutu, Kampung Todo, dan lainnya. Menurut Irwan Hidayat, Direktur Sido muncul, iklan pariwisata ini bertujuan untuk mempromosikan keindahan alam Labuan Bajo kepada masyarakat dan memperkenalkan kekayaan budaya dan sejarahnya. Tema pariwisata, sebab saya meyakini kalau pariwisata itu
bisa membantu membangun perekonomian yang lebih baik dan tidak merusak lingkungan gitu. Nah, waktu itu idenya mulai dari Irian, kemudian Labuan Bajo, ini yang kelima, dan kali ini menurut saya yang karena 15 tahun yang istimewa. Kontribusi Sido Muncul dengan munculkan iklan pariwisata ini meningkatkan pertumbuhan pariwisata di Labuan Bajo. Pada tahun 2024, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memberikan penghargaan kepada Sido Muncul sebagai bentuk apresiasi karena telah mempromosikan pariwisata di Labuan Bajo melalui iklan pariwisata. Dari Jakarta, Naura Syafika, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah kesibukan Pasar Beringharjo Yogyakarta yang tak pernah sepi, puluhan ibu-ibu buruh gendong menunjukkan semangat luar biasa dalam mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Ya, mereka ini tidak lelah belajar mengaji di sela-sela waktu istirahat, menunjukkan ketekunan dan keimanan yang menginspirasi. Di tengah kesibukan Pasar Beringharjo Yogyakarta yang tak pernah sepi, puluhan ibu-ibu buruh gendong menunjukkan semangat luar biasa dalam mengisi bulan Ramadan. Usia senja tak menyurutkan semangat mereka untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dalam buku Iqra maupun Al-Quran. Mereka tak lelah belajar mengaji di sela-sela waktu istirahat, menunjukkan ketekunan dan keimanan yang menginspirasi. Tak nampak rasa lelah di wajah saat mereka dengan sabar mengantre menunggu giliran dipanggil oleh guru ngaji. Ya, ngaji sama doa. Doa setelah makan, terus doa itu mau sholat, keluar dari rumah. Masya Allah ya, antusiasnya tuh sangat bersemangat sekali beliau ini. Jadi beliau itu merelakan waktunya mencari rezeki ya. Jadi dari mulai ketika bekerja itu menyempatkan untuk mengaji. Kegiatan mengaji di sudut Pasar Beringharjo ini digelar setiap hari Jumat mulai pukul 1 hingga setengah 3 sore. Di bulan Ramadan yang penuh kesibukan, belajar mengaji dapat menjadi sarana untuk mencari ketenangan batin. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, berdiri kokoh sejak tahun 1723 Masehi di kawasan Pecinan dan Kota Tua Pasar Gadang, Masjid Muhammadan ini merupakan masjid tertua di Kota Padang. Ya, bangunan masjid yang berbentuk bangunan khas India ini dibuat dengan menggunakan putih telur dan juga kapur. Masjid Muhammadan ini dibangun pada tahun 1723 Masehi. Bentuk masjid ini cukup mencolok di antara bangunan lainnya yang berada di Jalan Pasa Batipu, Kota Padang. Masjid dibangun oleh saudagar Muslim asal India. Masjid yang memiliki luas 15 kali 25 meter yang terdiri dari 3 lantai dengan arsitektur bercorak India. Bangunan masjid ini disanggah oleh 4 tiang dan dibuat tanpa mimbar seperti masjid pada umumnya. Hanya ada jendela berbentuk seperti mimbar dan ditutupi kain hijau berlambang bulan dan bintang. Lambang ini yang menjadi ciri khas dari masjid. Uniknya masjid ini dibuat dengan menggunakan putih telur dan kapur sebagai pengganti semen atau perekat sehingga bangunan kokoh berdiri. Arsitekturnya pun terlihat seperti bangunan di India. Masjid ini pun merupakan masjid tertua di Kota Padang sebelum Masjid Raya Ganti. Masjid tersebut juga memiliki nilai sejarah tentang masuknya Islam di Kota Padang. Saudagar lah yang datang dari India.
Sebelum dia mampir di sini, dia bangun di masjid di Singapura mirip kayak gini. Di India kan banyak kayak gini bangunannya. Barulah ke sini. Memang bangunannya dibangun dengan putih telur dicampur dengan kapur Bukit Tui. Sebab pabrik semen kan 1910 Belanda bikin. Kali ini kan 1834 belum ada pabrik semen. Dan Bukit Tui di Padang Panjang, kapur tadi dicampurlah dengan putih telur, dijadikanlah lengketnya. Batanya beda dengan bata kita. Kayak olobrik, pembakarannya dihempaskan nggak mau pecah. Hingga saat ini budaya dari India masih tampak mewarnai kawasan masjid seperti tradisi serak gula yang biasanya rutin digelar setiap 3 bulan sebelum puasa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat menggelar donor darah di Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat. Ya, program yang turut didukung MNC Peduli tersebut dapat memenuhi target kebutuhan lebih 2.000 kantong darah yang digelar sejak 19 sampai 22 Maret 2025. Ribuan warga hingga PPSU antusias mengantri mengikuti kegiatan donor darah yang digelar Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat yang didukung MNC Peduli. Kegiatan donor darah ini untuk memenuhi stok darah selama bulan puasa dikarenakan ketersediaan mulai menipis karena banyak permintaan. Biasa aja sih karena udah terlalu sering, udah 7 kali ini. Alhamdulillah nggak ngerasa pusing juga habis donor sih. Awalnya aku deg-degan sih karena aku pikir bakal sakit gitu, tapi ternyata enggak. Karena ini aku baru pertama kali ya, dan ini juga gratis kan ya. Aku sebenarnya seneng aja sih, mungkin diperbanyak aja kegiatan kayak gini. Dalam kegiatan ini PMI Jakarta Pusat menargetkan 2.000 kantong darah. Bahwa di bulan puasa ini kan banyak permintaan darah tapi pasokan darah itu kurang. Oleh karena itu kita berupaya untuk bagaimana meningkatkan perolehan darah melalui donor darah massal. Alhamdulillah kita banyak dibantu oleh mitra kerja kita juga dibantu oleh Ibu Jessica Haritanu yang mewakili dari MNC Peduli. Beliau banyak membantu kita di dalam menggerakkan potensi-potensi donor yang ada di. Donor darah bukan hanya memiliki makna berbagi dengan orang lain, tetapi juga berdampak pada kesehatan si pendonor. Tim Liputan iNews melaporkan. Jalan Raya Karawang, Jawa Barat dipadati pemudik yang menggunakan sepeda motor dari arah Jabodetabek. Informasi seputar mudik kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.